Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudinata. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0505424406. Saya berasal dari UTPJ Padang. Baiklah, kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan dan komputer yang berkaitan tentang komen-komen yang ada di CMD. Baiklah, langsung saja kita praktek. Pertama, ada perintah dasar navigasi dan tampilan, yaitu CD yang bisa digunakan untuk berpindah direktori folder di command prompt. Kita contohkan CD musik. Selanjutnya kita akan keluar dari direktori tersebut. Selanjutnya ada perintah CLS, yaitu membersihkan layar command prompt terhadap output yang sebelumnya kita tampilkan. Bisa klik CLS saja langsung. Oke, setelah itu ada perintah CLS. Tanda-tandanya berfungsi untuk menampilkan bantuan atau help atau bantuan dalam menghapus semua output yang ada di CMD. Selanjutnya ada directory help, berfungsi untuk menampilkan bantuan yang bisa digunakan untuk komen tersebut. Lanjut kita masuk ke perintah jaringan. Perintah jaringan pertama ada perintah ipconfig. ipconfig di sini digunakan untuk menampilkan semua atribut yang berkaitan dengan jaringan. Di sini ada MAC address karena kita pakai WiFi. Maaf. Ini ada IP address, subnet mask dan default gateway. Lanjut, ipconfig all. ipconfig all berfungsi untuk menampilkan informasi yang lebih lengkap terhadap jaringan yang ada, termasuk MAC address dan perangkat keras itu sendiri. Perangkat keras jaringan itu sendiri. Contohnya seperti Intel R, dual band wireless. Lanjut. Ada ipconfig strip untuk menampilkan bantuan seperti yang tadi. Ada release juga. Release berfungsi untuk menghapus alamat IP yang kita pakai saat ini. Setelah release kita renew. Renew berfungsi untuk merequest IP baru dari DHCP server. Baik, kita tunggu. Ya, sudah dapat IP kembali. Lanjut ke display DNS. Display DNS untuk menampilkan cache DNS yang pernah kita pakai di komputer kita. Lanjut flush DNS. Flush DNS berfungsi untuk membersihkan cache DNS di komputer kita. Ada lagi register DNS. Berfungsi untuk merequest DNS baru. Lanjut, kita ke perintah troubleshoot jaringan. Yang pertama ada ping. Ping berfungsi untuk mengirimkan paket ICMP ke host yang kita tuju. Jadi dengan ping kita bisa melihat apakah sebuah koneksi berjalan atau tidak. Apabila berjalan, biasanya ditandai dengan indikator reply.
seperti ini, reply from 88. Baik, itu ping. Kita lanjut ke netstart. Netstart menampilkan untuk koneksi yang sedang berjalan di komputer kita tersebut. Baik, selanjutnya ada traceroute. Kita traceroute ke detik.com. Kita traceroute ke detik.com untuk menampilkan jalur routing yang dilewati oleh klien menuju host. Contohnya saat ini kita sedang routing ke detik.com. Di sini ada indikator 192.168.16.1. Ini merupakan IP lokal dan IP router yang kita lewati saat ini. Minta maaf, modem. Selanjutnya ada beberapa IP public. Kita masih menunggu. Masih traceroute. Baik, kita ganti saja traceroute ke 88. Baik, traceroute sudah sampai ke DNS Google. Kita lanjut ke headping, merupakan gabungan dari traceroute dan ping. Baik, kita lanjut saja ke nslookup. nslookup google.com. Ya, berikut DNS yang ada di google.com, menampilkan DNS yang digunakan oleh google.com. Lanjut kita ke netsh. WLAN show profile. Digunakan untuk melihat profil
WiFi yang pernah kita connect sebelumnya. Selanjutnya ada root. Root berfungsi untuk menunjukkan table routing yang ada di komputer atau di perangkat kita sendiri. Yang terakhir yaitu net user, untuk melihat administrator kita sendiri. Demikian tugas 2 jaringan dan komputer sudah selesai saya kerjakan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.